Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang masih setia berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini Bro channel masih setia membahas soal yang berkenaan dengan persiapan tes P3K dan CPNS tahun 2021. Pembahasan ini dipersembahkan bagi sahabat Bro channel yang sedang mempersiapkan tes, sehingga diharapkan bermanfaat dan membantu memahami terutama soal-soal yang berkenaan dengan kompetensi pedagogik. Sebelum kita menuju ke pokok pembahasan, silakan klik pada subscribe bagi sahabat yang baru bergabung dengan channel ini, kemudian like and share jika memang video ini bermanfaat. Oke sahabat Bro channel, mari kita menuju ke soal pertama. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal titik-titik. A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non simbolik, dan D. Gangguan sosial. Nah, kita lihat jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Nah, kesulitan belajar karena gangguan simbolik antara lain siswa itu mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang ia dengar. Ia juga mampu mengaitkan objek yang dilihat, namun mengalami gangguan pengamatan visual atau reseptif. Anak juga mengalami gangguan gerak-gerik atau motor afasia. Siswa yang seperti ini sulit untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia memiliki pendengaran yang normal. Jadi di sini untuk soal nomor 1 jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Kunci jawaban yang benar adalah C. Emosional. Jadi kecerdasan emosional. Nah, emotional quotient atau kecerdasan emosional ini berhubungan dengan kemampuan menyadari dan mengelola emosi yang kita miliki. Kecerdasan ini juga berhubungan dengan kemampuan untuk merespon emosi seseorang dan menggunakan emosi sebagai motivasi diri. Ini yang namanya kecerdasan emosi. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Nah, kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Konfirmasi, B. Eksplorasi, C. Browsing, D. Contextual teaching learning. Kita lihat kunci jawabannya adalah yang A. Konfirmasi. Nah, kegiatan konfirmasi adalah kegiatan umpan balik terhadap apa yang dihasilkan siswa melalui pengalaman belajar, memberikan apresiasi terhadap kekuatan dan kelemahan hasil belajar dengan menggunakan teori yang dikuasai guru, menambah informasi yang seharusnya dikuasai peserta didik,
mendorong peserta didik untuk menggunakan pengetahuan lebih lanjut dari sumber yang terpercaya untuk lebih menguatkan penguasaan kompetensi belajar agar lebih bermakna. Kita lanjut soal nomor 4. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry. Nah, kita lihat kunci jawabannya adalah yang B. Spiral. Pola spiral ini susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Nah, susunan materi pembelajaran itu sebenarnya ada beberapa. Ada tadi pola spiral, pola kronologis, pola kausal, pola inquiry, ya. Nah, ini semuanya ada, ya. Kalau kronologis berarti susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Kausal, susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Inquiry atau pemecahan masalah. Nah, susunan materi pelajaran yang mengarah pada proses penemuan ataupun pemecahan masalah yang meliputi langkah-langkah perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan perumusan simpulan. Jawabannya spiral. Lanjut ke soal nomor 5. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemampuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu problem solving. Nah, problem solving ini bukan sekedar kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu saja. Problem solving adalah sebuah mindset yang membawa seseorang berpikir positif untuk mencari jalan keluar dari permasalahan. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik harus menyesuaikan dengan materi. Kita lihat kunci jawabannya adalah yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dan media pembelajaran tersebut. Nah, karakteristik dari media pembelajaran itu ada banyak, ya. Ada yang fiksatif, manipulatif, distributif, interaktif, ada yang efisien dan efektif, serta ada yang mudah digunakan, ada yang sukar, ya, ada yang bisa membahayakan, ya, ada yang tidak. Nah, ini makanya harus dilihat karakternya, ya, karakter dari media tersebut. Ada yang susah untuk digunakan. Ketika kita tidak bisa menggunakan, nah, buat apa kita menggunakan media tersebut sementara kita tidak bisa menggunakan? Makanya di dalam RPP itu harus dilihat. Misalnya
menggunakan media apa istilahnya PowerPoint, sementara kita tidak mempersiapkannya, itu kita harus ganti. Nah, ini soal nomor 6. Jawabannya yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran yang digunakan. Lanjut soal nomor 7. Guru ini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning. Jawaban yang tepat adalah yang D. Problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah, ya. Atau PBL. Nah, ini suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. Misalnya, kita melihat di sekolah kita setiap hujan itu kok airnya sangat banyak dan banjir. Nah, itu masalah seperti itu yang bisa kita gunakan, ya, terutama untuk mata pelajaran IPA dalam hal atau materi lingkungan. Nah, itu bisa digunakan menggunakan problem based learning. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau grade schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan objek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Nah, urutan yang benar adalah, kita lihat jawabannya. Untuk soal nomor 8 jawabannya yang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini menjawab pertanyaan seperti ini, ya. Ini yang namanya langkah-langkah suatu model pembelajaran, kita kadang-kadang tidak hafal, ya. Makanya kita bisa melihat dari, nah ini, saya yakin ketika membuat soal, kuncinya akan dibuat seperti ini, bisa kita tebak, ya. Jadi kalau kita bingung, ambil aja yang urut. Nah, ini soal nomor 8, jawabannya A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam soal. Lanjut nomor 9. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 4. Kebermaknaan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan kesesuaian materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 5. Dana yang tersedia. Nah, dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain. Nah, ini kita lihat, yang ini jawabannya yang B. 2, 3, 5, dan 6. Nah, ini yang dijadikan patokan dalam mengidentifikasi materi pembelajaran.
Soal nomor 10. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur, fungsi. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur. Jawaban yang tepat adalah yang B, dari fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Nah, semua ini bisa kita baca. Fakta itu adalah segala sesuatu yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Ya, kemudian konsep berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Ini. Jadi konsep juga sama dengan definisi. Kemudian prinsip berupa hal-hal utama atau pokok yang memiliki proses terpenting. Biasanya berupa dalil, rumus, dan lain sebagainya. Prosedur meliputi langkah-langkah secara sistematis berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas. Definisi merupakan suatu batasan atau arti, sedangkan aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang B, fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. 11. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN, mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah, jawabannya adalah yang D, pendekatan acuan norma atau PAN. Adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Nah, patokan ini ada juga yang PAN, ada juga PAP. PAP itu artinya penilaian acuan patokan. Jadi di sini ya hasil tes siswa ini dikompresikan dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Namanya PAP atau penilaian acuan patokan. Tetapi di negara kita yang digunakan adalah penilaian acuan normal. Lanjut nomor 12. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan titik-titik. A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, dan D. Hasil penilaian. Jawabannya adalah fungsi penilaian. Nah, sahabat Pro Channel dimanapun berada, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu dalam mengerjakan soal-soal tes seleksi P3K dan CPNS tahun 2021. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.